Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawala. Kembali bersama kami media dakwah An-Najah. Mudah-mudahan apa yang kita berikan memberikan pencerahan, memberikan inspirasi kebaikan kepada saudara-saudari sekalian dimanapun Anda berada. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita selalu ada perasaan-perasaan yang muncul. Ada perasaan kecewa, ada perasaan dikecewakan, ada perasaan marah dan lain sebagainya. Nah, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah karakter manusia. Kadang ada yang berbuat kesalahan, kadang kesalahan suka diulangi. Tapi ma'asyiral muslimin, ada satu hal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Memaafkan. Meminta maaf itu mudah, tapi yang paling sulit adalah memaafkan orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Apalagi orang yang berbuat kesalahan kepada kita. Apalagi kalau kesalahan tersebut diulang-ulangi, pasti hati kita mangkel, hati kita kecewa. Tapi ingatlah bahwa memberi maaf kepada siapapun, terutama orang-orang yang dekat dengan kita, kepada suami kita, kepada istri kita, anak kita, tetangga kita, mertua kita, menantu kita, merekalah yang paling layak mendapatkan pemaafan dari kita semuanya dibandingkan orang lain. Soalnya hari ini ada orang-orang yang lebih pintar dan lebih sanggup untuk meminta maaf atau memberi maaf kepada orang lain, tapi susah memberikan maaf kepada orang yang sangat dekat dengan dia. Padahal orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari kita, baik berupa harta kita atau kebaikan sikap kita, adalah orang yang paling dekat dengan kita. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah yang cukup menarik. Suatu waktu salah seorang cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Husain, beliau, ada yang mengatakan Al-Hasan, suatu waktu beliau ini keluar dari kamar mandi. Kebetulan budaknya saat itu memainkan anak panah, memainkan busur panah. Ketika dia menarik, busur panahnya dia lepas, itu mengenai mulutnya Husain sehingga berdarah. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, saat itu sang cucu Nabi Muhammad ini dia marah. Tapi tiba-tiba budak ini membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, di mana sering kita dengar ketika acara halal bihalal, yaitu apa? Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan surga dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah sekalian, siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaib. Ada kalimat apa? Mereka yang berinfak di saat mereka kaya, di saat mereka dimudahkan rezekinya, atau di saat mereka miskin atau mereka susah, mereka tetap infak. Jadi infak tuh nggak harus nunggu kaya. Miskin itu justru harus berinfak biar kaya. Terus siapa mereka? Wal kadhiminal ghaib. Ciri orang yang bertakwa selain berinfak adalah apa? Wal kadhiminal ghaib. Mereka ini mampu menahan rasa marah. Akhirnya Husain mengatakan, baik, saya maafkan kamu. Tapi budak ini melanjutkan bacaannya. Wal afin anin nas. Kemudian memberi maaf kepada manusia. Udah, saya sudah tahan marah saya dan saya sudah maafkan kamu, kata Husain. Ternyata budaknya membaca lanjutan ayatnya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Akhirnya sang cucu ini mengatakan, baik, kebaikan saya adalah membebaskan kamu. Kamu bebas. Masya Allah. Inilah perbuatan luar biasa. Dia nggak pernah kecewa. Dia memaafkan, justru bahkan membebaskan budak yang menyakitinya. Ma'asyiral muslimin. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, inilah maaf. Memang sangat mudah diucapkan, tapi sangat sulit untuk dipraktekkan. Hanya saja kalau kita serius untuk menjadi pribadi yang memaafkan, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man tasabbara, barang siapa yang berusaha sabar, sabbarahullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kesabaran kepada dia. Sama, itu berlaku dalam sifat-sifat yang lain. Kalau kita berusaha terus memaafkan dengan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat kita sebagai pribadi yang mudah memaafkan. Jemaah sekalian, salah satu sahabat yang dikenal sebagai pribadi yang sangat mudah memaafkan, siapa dia? Dia adalah Umar bin Khattab. Dia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jemaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
pernah terjadi peristiwa yang sangat menggemparkan Madinah. Sang istri tercinta Nabi Muhammad, Aisyah radhiyallahu anha, putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ini dituduh selingkuh oleh orang-orang munafik. Akhirnya jamaah sekalian, di antara orang yang menyebarkan isu bahwa Aisyah radhiyallahu anha selingkuh adalah Mistah. Siapa Mistah? Mistah adalah sepupunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang selama ini disupport penuh oleh Abu Bakar. Makanannya, kebutuhan pokoknya itu disupport oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Ketika Abu Bakar tahu bahwa Mistah terlibat dalam menyebarkan isu yang menjatuhkan kredibilitas keluarganya, terutama putri tercinta beliau, yaitu Aisyah, maka Abu Bakar tidak mau lagi menafkahi Mistah. Dia tidak mau lagi berinfak kepadanya. Jemaah sekalian, setelah berlalu sekian waktu, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala ya'tali ulil fadli minkum was-sa'ah." Janganlah orang-orang yang diberi keutamaan dan diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, an ya'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah, mereka tidak menginfakkan, memberikan, berbagi harta kepada orang-orang yang terdekat dengan mereka, orang-orang miskin dan orang-orang muhajirin. Jangan sampai mereka ini tidak berinfak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah orang-orang yang memiliki utamaan, hendaklah seorang mukmin itu memberi maaf, kemudian berlapang dada dalam memaafkan. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Tidakkah kalian mencintai, tidak kalian suka kalau Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian karena memaafkan saudara kalian? Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika mendengarkan ayat ini, apa kata beliau? Sungguh demi Allah, saya sangat senang kalau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, saya akan maafkan, saya akan berbuat baik. Akhirnya beliau memaafkan Mistah yang telah mencemarkan nama baiknya, dan infak serta pembiayaan yang selama ini beliau berikan kepada Mistah yang sempat terputus, itu beliau lanjutkan, beliau berikan terbaik kepada Mistah. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata kalau kita suka maafkan orang, dada kita akan lapang, kemudian kita akan menjadi orang yang sehat, tidak mudah stres, tidak mudah depresi. Tapi kalau kita menjadi pribadi yang pemarah, yang tidak mau maafkan, itu biasanya berbagai macam penyakit akan bersarang pada tubuh kita. Entah tensi yang tinggi, entah kemudian gula darah, entah itu sesak napas dan lain sebagainya. Maka jemaah sekalian, penelitian membuktikan bahwa memaafkan itu memanjangkan umur. Memaafkan itu menyehatkan badan. Mari kita saling memaafkan, dan mari kita ini menjadi pribadi yang mudah memberikan maaf. Dan bulan Ramadan sebagai madrasah untuk melatih diri kita untuk lebih menjadi pemaaf. Demikian, barakallahu fiikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.